Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Rini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang kalimat utama, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 7, subtema 2 tentang perkembangan teknologi sandang. Nah, sandang itu pakaian ya. Jadi kita akan membahas tentang proses pembuatan pakaian. Simak video pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang asal-usul pakaian. Nah, pakaian ini melindungi kita dari panas, dari hujan, dan dari dingin. Nah, kemudian manusia zaman dulu, manusia purba menggunakan pakaian itu tidak seperti kita, seperti saat ini kita menggunakan pakaian seperti ini ya. Tapi manusia zaman dulu menggunakan pakaian itu terbuat dari dedaunan, kemudian kulit tumbuhan, kulit pepohonan ya nak ya, kemudian kulit hewan. Nah, karena dulu kan tidak secanggih zaman sekarang, jadi pakaiannya juga seadanya. Kemudian pakaian tersebut itu cara memakainya hanya tinggal ditaruh di punggung saja. Kemudian dulu juga belum ada penjahit, jadi dulu itu menjahitnya menggunakan tulang. Nah, jarumnya itu dari tulang hewan. Itu ketika zaman dulu. Tapi seiring perkembangannya zaman, sekarang kita sudah menggunakan pakaian yang seperti ini nak. Sudah bagus ya, sudah menutupi seluruh tubuh. Nah, kemudian pakaian itu ada yang berasal dari kapas, kemudian kepompong ulat sutra. Nah, kemudian dari kapas tersebut itu diolah bisa menjadi pakaian yang berbahan katun. Nah, bahan katun ini biasanya bahannya dingin, jadi ketika dipakai musim panas itu sangat nyaman di tubuh kita, jadi tidak begitu merasakan panas. Kemudian kalau yang dari kepompong ulat sutra itu juga sangat dingin bahannya, lebih dingin dari kain yang terbuat dari kapas. Kemudian alat-alatnya juga lebih canggih lagi sekarang jika dulu hanya menggunakan jarumnya aja dari tulang hewan, maka sekarang sudah ada jarum yang kecil-kecil yang sering kita lihat, ada alat jahitnya. Nah, kemudian bisa memproduksi dengan banyak. Contohnya saja di pabrik pakaian. Nah, pabrik pakaian itu kan banyak sekali alat-alatnya. Nah, itu bisa memproduksi pakaian lebih banyak juga. Seperti itu ya asal mulanya pakaian. Kemudian ada lagi pakaian yang terbuat dari kain wol. Nah, kain wol ini berasal dari, jadi dipotong dari dombanya, kemudian dijadikan satu, dipilih yang bagus, yang bersih. Setelah itu dicuci dan diolah menjadi kain wol. Nah, biasanya pakaian yang terbuat dari kain wol itu dipakai ketika musim dingin, karena pakaian yang terbuat dari kain wol itu sangat menghangatkan tubuh. Nah, jika tadi itu adalah pakaian yang terbuat dari alam, maka seiring berkembangannya zaman, manusia semakin banyak dan kebutuhan semakin meningkat, maka manusia menciptakan ide baru lagi dengan membuat pakaian yang berasal dari bahan buatan, yaitu ada rayon dan polyester. Kalau rayon ini berasal dari serbuk kayu, nah diolah bisa menjadi pakaian. Kemudian kalau yang polyester itu berasal dari minyak bumi dan batu bara. Nah, itu diolah bisa menjadi pakaian yang disebut dengan polyester. Kalau zaman dulu membuat kain itu masih dengan cara yang sederhana atau tradisional, yaitu dengan cara ditenun. Jadi masih sangat sederhana sekali. Tapi karena berkembangnya zaman, sekarang sudah jarang orang yang menenun, hanya tertentu saja orang yang masih mau menenun. Tapi sekarang sudah menggunakan mesin jahit.
Nah, biasanya kalau di pabrik-pabrik itu mesin jahitnya banyak sehingga cepat menghasilkan produksi sandang atau menghasilkan banyak pakaian dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menenun manual ya. Nah, kita berlanjut ke pakaian khusus. Beberapa orang memiliki pakaian khusus, terutama ketika mereka bekerja. Contohnya saja, pemadam kebakaran memiliki pakaian khusus. Nah, pakaian khususnya yaitu tahan api. Karena jika pakaiannya sama dengan yang dipakai kita sehari-hari ketika bertugas, maka akan lebih membahayakan dirinya. Karena pemadam kebakaran itu langsung berkaitan dengan api. Nah, maka mereka memiliki pakaian khusus yang tahan api supaya tubuh mereka tidak mudah terbakar ketika memadamkan api. Kemudian ada lagi penyelam. Nah, penyelam ini seperti yang kita tahu ya, kalau kita berenang saja menggunakan pakaian khusus. Sama, penyelam juga iya menggunakan pakaian khusus untuk berenang. Ada lagi dokter. Nah, apalagi sekarang nih musim corona, ya kan? Nah, itu Pak Dokter, Bu Dokter memakai pakaian khusus, namanya apa? APD. Nah, jadi pakaiannya tidak sama seperti kita. Supaya apa? Melindungi para dokter dari virus tersebut supaya tidak menempel ke tubuh mereka. Oke anak-anak, seperti itu ya pembelajaran kita kali ini tentang perkembangan teknologi sandang. Nah, sandang itu kan pakaian. Nah, kalian sudah bisa ya memahami proses pembuatan pakaian. Oke anak-anak, seperti itu pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Bu Riri cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.